Kita ke informasi lainnya, saudara. Kompleksitas dalam pencocokan keterangan saksi di kasus Vina menjadi penyebab utama LPSK. Hingga kini belum menentukan apakah akan mengabulkan pengajuan permohonan perlindungan 12 orang dalam kasus Vina dan Eki. Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menyebut masih melakukan penilaian terhadap permohonan perlindungan 12 orang dalam kasus Vina dan Eki. Kesesuaian atas fakta hukum yang rumit dari beberapa saksi serta sulitnya menjangkau saksi diakui LPSK menjadi faktor asesmen pemberian perlindungan memakan waktu lebih lama. Sebelumnya LPSK sudah menerima permohonan perlindungan dari anggota keluarga Vina dan Eki serta 3 orang saksi yang mengetahui kasus Vina dan Eki 2016 silam. Asesmennya memang membutuhkan waktu yang cukup lama karena dinamikanya cukup tinggi, kemudian kesesuaian atas fakta-fakta hukumnya juga cukup rumit gitu ya. Jadi asesmennya itu membutuhkan waktu yang lebih lama ya, karena ini juga ada beberapa saksi dan ada juga saksi yang masih sulit untuk dijangkau. Jadi mau tidak mau kami harus menunggu lagi proses tersebut, dan kami masih terus juga berkomunikasi ya dengan saksi-saksi tersebut. Masih dari kasus pembunuhan Vina Cirebon, saudara. Keluarga tersangka Peggy Setiawan mengharapkan Polda Jawa Barat segera membebaskan Peggy Setiawan karena tidak ada bukti kuat. Ibu Peggy Kartini pun berharap tanggal 1 Juli yang bertepatan dengan Hari Bayangkara bisa jadi momen bagi anaknya agar dibebaskan. Kartini memastikan dia akan menghadiri sidang pra-peradilan di tanggal 1 Juli mendatang. Ia dan keluarga yakin pengembalian berkas jaksa ke penyidik karena belum ada alat bukti yang kuat untuk membuktikan Peggy sebagai otak pembunuhan Vina. Ia meminta Peggy tak dikorbankan atas kesalahan yang tidak diperbuat. Sehingga besar harapan Kartini dan kuasa hukum agar putranya bisa dinyatakan tak bersalah dan dibebaskan pada sidang pra-peradilan tanggal 1 Juli nanti yang bertepatan dengan Hari Bayangkara. Saya untuk Bapak Kapolda, saya mohon keluarkan anak saya karena anak saya tidak bersalah. Jangan anak saya dihukum karena tidak pernah tidak terjadi kejahatan itu. Anak saya tidak melakukan kejahatan itu. Jangan dijadikan tumbal gitu ya. Yang dijadikan tumbal atas kesalahan orang lain yang menerima anak saya. Doain anak ya. Sementara itu, Ibu Sudirman tak kuasa menahan tangis usai menjenguk anaknya di tahanan Polda Jawa Barat hari ini. Orang tua Sudirman mengaku lega setelah melihat putra mereka dalam keadaan yang sehat. Ini adalah kali pertama keluarga terpidana Sudirman kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa menjenguk Sudirman di tahanan. Sebelumnya, keluarga kerap mengeluh sulit menemui Sudirman setelah pindah di tahanan Polda Jawa Barat. Ibu ya. Rasa enak keplong, jadi kan was-was gitu. Tadi alasannya apa nggak bisa bertemu? Ya karena alasan mungkin itulah supaya jangan sampai ke luar yang enggak katanya sih. Oh, supaya Sudirman nggak ngomong apa-apa gitu. Iya maksudnya jangan ya di luar kan ngomongnya yang enggak, yang ini yang itu. Kan sih hajat aja katanya. Tapi kondisinya Sudirman tadi pas ketemu sehat? Sehat, alhamdulillah. Nggak ada keluhan? Nggak ada. Tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan. Terima kasih, Mulia. Laju kapal pra-peradilan Peggy Setiawan masih terombang-ambing, susul menyusul dengan belum lengkapnya berkas di Kejaksaan Tinggi. Kondisi ini membuat nasib status Peggy Setiawan jadi tanda tanya. Bola panas memang ada di tangan Polda Jawa Barat setelah mangkir dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan yang digelar di PN Bandung Senin lalu. Polda Jabar memastikan akan hadir di jadwal sidang mendatang pada 1 Juli. Di sisi lain, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyebut telah menyampaikan pada Polda Jabar bahwa berkas Peggy Setiawan belum lengkap.
masih terdapat kekurangan material dan formil, diantaranya alat bukti dan fakta berkas. Atas hasil penelitian tim jaksa pada tanggal 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, justru menilai kondisi serba tunggu ini mengindikasikan bukti yang dimiliki penyidik Polda Jawa Barat untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki lemah. Tony pun meminta penyidik memeriksa HP Vina dan Eki serta CCTV yang telah sempat diamankan Rudiana di tahun 2016 lalu untuk mengungkap pelaku yang sebenarnya. Penyidik itu oleh penyidik Polda Jawa Barat itu alat buktinya belum memenuhi unsur ke arah Peggy Setiawan itu adalah pelaku pembunuhan. Ini parah banget. Kami yakin penyidik Polda Jawa Barat tidak akan bisa melengkapi alat bukti karena memang alat buktinya itu memang tidak ada. Vina punya handphone, Eki punya handphone, dalam putusan pengadilan itu ada. Diusutlah dari situ. Jangan ditutup-tutupi. Itu dari 2016 handphone Vina Eki nggak dibuka, CCTV nggak dibuka. Kalau itu dibuka, baru ketemu tuh pembunuh yang sebenarnya. Memang Peggy tak mesti menunggu kejelasan status selamanya. Jaksa memberikan waktu 7 hari bagi penyidik Polda Jawa Barat melengkapi berkas pemeriksaan Peggy sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Sementara penyidik Polda Jawa Barat tentu tak bisa lagi mangkir sidang gugatan pra-peradilan penetapan Peggy sebagai tersangka pada 1 Juli pekan depan. Tim Liputan Kompas TV.